Jadi bagi saya, teman-teman semua, menyelamatkan masyarakat adat ini sebenarnya menyelamatkan jati diri bangsa ini. Itu dulu kita pegang. Karena ketika negara ini lahir, komunitas masyarakat adat sudah ribuan tahun mendiami negara kita ini. Dan tidak ada bangsa yang bisa besar ketika akarnya dicabut. Masyarakat adat adalah akar. Nah, ini saya kira yang harus dicatat. Dan lebih jauh dari situ, melindungi masyarakat adat bukan sekedar melindungi masyarakat adat, tapi melindungi juga hutan, melindungi juga kehidupan pada ujungnya. Jadi yang kita bicarakan ini sebenarnya kehidupan kita semua. Itu saya kira harus menjadi landasan untuk kita diskusi tentang masyarakat adat. Dan persoalan selanjutnya kalau menurut saya pimpinan, ini bukan cerita romantisme. Ini cerita mengurus masa depan kita, menyelamatkan masa depan kita. Jadi ini hal yang serius. Saya tidak tahu apa yang membuat dari sejak 2014 ya, RUU ini selalu gagal, selalu gagal. Tapi saya mencurigai bahwa inilah fakta brutal pertarungan antara apa namanya kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan korporasi atau ekonomi. Semangat dari pemerintah kita untuk terus-menerus menggenjot ekonomi itu berbanding lurus dengan konflik terhadap lingkungan dan masyarakat adat kita. Nah, saya kira kita harus menyelamatkan kebajikan yang tersisa ini. Karena realitanya banyak hal baik yang bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar melindungi masyarakat adat kita. Sebagai contoh di Kalimantan Utara, yang saya tahu, tadi sudah disebutkan di Sumatera Barat, mungkin di NTT atau tempat lain, tapi saya menyaksikan sendiri di Kalimantan Utara. Bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan katakanlah hukum itu bisa diselesaikan melalui proses-proses adat. Ada namanya dolop di sana misalnya gitu. Urusan sampai orang mencubit istri orang lain pun ada cara penyelesaiannya secara adat. Tanpa harus ke penjara, tanpa harus ke polisi. Jadi pengaturan-pengaturan seperti ini yang menurut saya memang harus kita recognize, harus kita akui dan harus kita pertahankan. Problem yang kita hadapi adalah tadi sebenarnya sudah disebut. Ada definisi juga yang masih kabur dan sumir tentang apa itu sebenarnya masyarakat adat. Ada banyak regulasi, hukum, aturan yang memaknai sendiri-sendiri secara berbeda-beda. Nah, oleh karena itu undang-undang RUU ini tentu harus menetapkan satu definisi yang final dan mengikat. Sehingga tidak ada dualisme atau katakanlah berbagai tafsir-tafsir yang kemudian nanti berimplikasi pada realita di lapangan. Ya. Kalau kita tadi pakai patokan di apa namanya di Undang-Undang Dasar pasal 18 itu, apakah kemudian turunnya di undang-undang kita bisa satukan? Ini dulu kita berangkatnya. Setelah kita selesai dengan definisi, mari kita bicara apa yang melekat di sana bagi masyarakat adat. Apanya? Hak ekonominya, hak sosialnya, hak politiknya, hak lain-lainnya kita rumuskan. Ya. Lalu kemudian setelah itu wilayahnya di mana? Kan ini yang kemudian menjadi urusan kita gitu. Nah, tidak bisa dipungkiri, undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri karena terkait dengan begitu banyak regulasi yang lain. Undang-undang kehutanan, ya, undang-undang pesisir, undang-undang apa lagi itu, undang-undang katakanlah pemerintah daerah. Banyak undang-undang yang terkait di sini yang berkepentingan terhadap atau bersinggungan bahkan bertabrakan dengan keinginan kita untuk memastikan masyarakat adat itu punya tempat yang sebenar-benarnya